Ini adalah proses pemisahan daging kelapa. Langkah pertama, menuju salah satu komoditas tropis paling bernilai di dunia yang kita kenal sebagai kopra. Sebuah industri yang bermula dari kerja manual para petani di desa pesisir, namun berakhir di pasar global. Setiap tahun, Indonesia memproduksi lebih dari 3 juta ton kopra, bahan mentah yang menjadi dasar bagi berbagai produk sehari-hari. Dari minyak kelapa dan sabun, hingga margarin dan kosmetik yang digunakan di seluruh dunia. Tapi di balik semua itu, bagaimana sebenarnya kopra ini dihasilkan? Dan seperti apa perjalanan panjangnya, dari kebun tropis hingga menjadi minyak bernilai tinggi? Cocos nucifera, atau yang dikenal sebagai pohon kelapa, adalah satu-satunya tanaman di dunia yang hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Dari akar hingga ujung daunnya, semuanya memiliki nilai ekonomi dan fungsi penting dalam kehidupan tropis. Pohon ini tumbuh subur di wilayah dengan suhu stabil sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan tanah vulkanik yang kaya mineral. Lingkungan seperti inilah yang membuat Asia Tenggara menjadi salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Setelah berumur 6 hingga 8 tahun, pohon kelapa mulai berbuah secara rutin, menghasilkan hingga 80 butir setiap tahun. Setiap buah melewati perjalanan hampir 1 tahun penuh. Dari bunga kecil di ujung tandan, menjadi buah muda yang berisi air, hingga akhirnya mengeras dan matang sempurna. Panen dilakukan sepenuhnya secara manual. Di banyak wilayah pesisir Indonesia dan Filipina, pemanjat kelapa masih mengandalkan keterampilan tradisional, menaiki batang setinggi belasan meter, dengan sabit panjang di tangan untuk memotong buah satu persatu. Dalam satu hari kerja, seorang pemanjat berpengalaman bisa memanen antara 200 hingga 400 butir kelapa, tergantung tinggi pohon dan jarak antar kebun. Mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain, memanjat, memotong, dan menurunkan buah. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun menuntut ketahanan tubuh luar biasa dan insting tajam terhadap kondisi buah. Setiap buah yang jatuh dikumpulkan di bawah pohon, lalu dipilah berdasarkan tingkat kematangan. Buah matang tidak selalu dikenali dari warna, melainkan dari suara nyaring saat diguncang. Tanda bahwa air di dalamnya telah berkurang dan daging kelapa di dalamnya telah mengeras sempurna. Begitu dipanen, kelapa dikupas untuk memisahkan sabut dari batok kerasnya. Proses ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, menggunakan alat runcing sederhana yang disebut tusuk sabut. Pekerja menusukkan buah berulang kali, hingga lapisan serat terlepas seluruhnya. Sabut yang terkumpul tidak dibuang, seratnya dikeringkan kembali untuk dijadikan bahan sapu, tali tambang, hingga media tanam. Sementara itu, batok kelapa dibelah dua untuk memperlihatkan bagian paling berharga di dalamnya, daging putih tebal atau endosperma yang kaya minyak alami. Daging inilah yang akan dikeringkan menjadi kopra, inti dari seluruh industri minyak kelapa. Proses pengeringan menjadi tahap paling penting, karena dari sinilah kualitas minyak kelapa ditentukan. Di tingkat petani, terdapat 2 metode utama yang digunakan, yaitu penjemuran alami dan pengeringan buatan. Metode ini adalah cara paling tua dan paling banyak digunakan di daerah pesisir. Daging kelapa yang sudah dipisahkan dari batok dibelah menjadi lembaran tipis, lalu disusun di ruang terbuka. Penjemuran dilakukan selama 2 hingga 5 hari, tergantung intensitas sinar matahari. Kelebihan metode ini adalah biaya murah dan ramah lingkungan, namun hasilnya sering tidak seragam. Sebagian terlalu kering, sementara bagian lain masih lembab. Kopra hasil penjemuran alami biasanya memiliki aroma kelapa yang lebih kuat dan warna keemasan alami. Namun kadar asam lemak bebasnya bisa lebih tinggi dibanding metode pengeringan buatan. Untuk produksi yang lebih besar dan konsisten, petani dan pabrik kecil menggunakan metode pengeringan buatan. Setelah daging kelapa dibelah setengah, lalu disusun di atas rak besi atau jaring kawat di dalam ruang pengering tertutup. Di bawahnya, terdapat tungku pembakaran yang menggunakan tempurung dan kayu kelapa sebagai bahan bakar.
asap dan panas dari pembakaran mengalir ke ruang pengeringan, menjaga suhu stabil antara 60 hingga 70 derajat Celcius. Selama 2 hingga 3 hari, uap air dari daging kelapa perlahan menguap, meninggalkan serat yang kering, ringan, dan berwarna coklat keemasan. Kelebihan metode ini adalah waktu pengeringan yang lebih singkat dan hasil lebih seragam. Namun membutuhkan pengaturan suhu yang hati-hati. Jika terlalu panas, daging bisa hangus di permukaan dan menghasilkan minyak dengan aroma asap yang tajam. Setelah proses pengeringan selesai, kelapa masih melalui proses yang panjang. Namun sebelum dikirim ke pabrik pengolahan minyak, kopra harus dipisahkan dari tempurungnya. Proses yang hingga kini masih banyak dilakukan secara manual di tingkat petani. Di banyak daerah pesisir penghasil kelapa, proses ini dilakukan oleh pekerja berpengalaman yang duduk berjejer di area terbuka. Di tangan mereka terdapat alat logam sederhana berbentuk pipih dan melengkung, dirancang khusus untuk melepaskan daging dari batok kelapa. Dengan satu gerakan terarah, ujung alat dimasukkan di antara celah sempit antara daging dan tempurung, lalu diputar perlahan mengikuti bentuk lengkung buah. Dalam beberapa detik, potongan daging kering terlepas sepenuhnya, meninggalkan cangkang keras. Seorang pekerja terlatih dapat memisahkan hingga 100 buah kelapa per jam, tergantung tingkat kekeringan dan ketebalan dagingnya. Pekerjaan ini tampak sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan kekuatan tangan yang terlatih. Jika terlalu keras, daging bisa pecah dan menurunkan nilai jualnya. Jika terlalu lembut, sebagian masih menempel di batok dan sulit dilepaskan. Setelah seluruh daging kelapa berhasil dipisahkan dari batoknya, setiap potongan diperiksa satu persatu. Warna, tekstur, dan tingkat kekeringan menjadi indikator utama kualitas. Meskipun tampak kering dari luar, sebagian daging kelapa seringkali masih menyimpan sisa kelembapan di lapisan dalamnya, terutama pada bagian yang sebelumnya menempel di batok. Hal ini sangat berbahaya untuk penyimpanan jangka panjang. Jika tidak dihilangkan sepenuhnya, kopra akan mudah berjamur, berbau tengik, dan menurunkan rendemen minyak saat diekstraksi di pabrik. Untuk itu, dilakukan tahap penjemuran ulang. Proses sederhana namun sangat menentukan mutu akhir kopra. Setiap potongan daging kelapa disebar merata di area terbuka yang mendapat sinar matahari penuh. Tidak ada panas buatan atau asap tungku di tahap ini, hanya energi alami matahari tropis yang perlahan menguapkan sisa air di dalam serat kopra. Penjemuran dilakukan selama setengah hingga 1 hari penuh, tergantung kondisi cuaca, ketebalan daging, dan tingkat kelembapan sebelumnya. Hasil akhirnya adalah potongan kopra utuh, kering, dan beraroma segar, dengan kadar air di bawah 7%. Dari gudang-gudang desa, kopra kemudian dikirim ke pabrik pengolahan minyak kelapa. Perjalanan ini bisa menempuh jarak ratusan kilometer, melewati jalan sempit, dermaga kecil, hingga pelabuhan ekspor. Setibanya di pabrik pengolahan, karung-karung kopra yang dikirim dari berbagai daerah tropis diturunkan di area penerimaan bahan baku. Disinilah setiap potongan kopra diperiksa kembali, memastikan warna, aroma, dan kadar airnya sesuai standar industri. Setelah lolos seleksi, kopra masuk ke tahap pertama, penggilingan. Potongan kopra besar dimasukkan ke mesin pemecah yang menghancurkan daging kering menjadi butiran kecil, meningkatkan luas permukaan untuk memudahkan proses pengepresan. Butiran kopra kemudian dihangatkan menggunakan uap panas pada suhu sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius. Tujuannya bukan untuk memasak, tetapi untuk melunakkan serat daging kelapa agar minyak alami di dalamnya lebih mudah keluar saat diperas. Selanjutnya, bahan yang telah dipanaskan masuk ke mesin pengepres hidrolik. Disinilah inti dari proses berlangsung. Tekanan tinggi memaksa minyak keluar dari serat kering, menetes perlahan melalui saluran logam menuju wadah penampung besar di bawahnya. Minyak kelapa mentah kemudian melalui tahap pemurnian. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, penyaringan, pemanasan, dan netralisasi. Hasil akhirnya adalah minyak kelapa murni, cairan jernih berwarna keemasan dengan aroma lembut khas kelapa. Sebagian dikemas, langsung dalam drum besar untuk dijual ke industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Sebagian lainnya melalui proses lanjutan, diubah menjadi margarin, sabun,
krim, atau produk turunan minyak nabati lainnya. Hari ini, minyak kelapa Indonesia dan Filipina menguasai lebih dari 60% pasokan dunia. Dari sabuk tropis Asia, bahan alami ini mengalir ke dapur, pabrik, dan laboratorium di seluruh dunia.